Selamat datang kembali di Gudang Kuis. Semoga kuis kali ini dapat menghibur atau memperluas wawasan penonton sekalian. Selamat menonton. Video akan dimulai dalam 5 detik. Pertanyaan pertama, apa tugas utama Nabi Harun dalam mendukung Nabi Musa? A. Membawa mukjizat baru. B. Menjaga keamanan kaum Bani Israel. C. Menjadi juru bicara Nabi Musa. D. Mengajarkan kitab Taurat. Pertanyaan akan berakhir dalam 10 detik. Jawaban yang benar adalah C. Menjadi juru bicara Nabi Musa. Nabi Harun diutus Allah untuk menjadi juru bicara Nabi Musa karena kefasihan berbicaranya. Pertanyaan kedua, Nabi Harun diangkat menjadi nabi oleh Allah untuk mendukung dakwah Nabi Musa kepada siapa? A. Bangsa Quraisy. B. Bangsa Madian. C. Firaun dan Bani Israel. D. Bangsa Romawi. Pertanyaan akan berakhir dalam 10 detik. Jawaban yang benar adalah C. Firaun dan Bani Israel. Nabi Harun bersama Nabi Musa diutus untuk menyampaikan risalah Allah kepada Firaun dan Bani Israel. Pertanyaan ketiga, dalam Al-Quran, Nabi Harun disebut sebagai A. Orang yang gagah berani. B. Saudara yang setia. C. Nabi yang penyabar. D. Penolong yang fasih berbicara. Pertanyaan akan berakhir dalam 10 detik. Jawaban yang benar adalah D. Penolong yang fasih berbicara. Nabi Harun memiliki kemampuan berbicara yang baik sehingga menjadi penolong bagi Nabi Musa. Pertanyaan keempat, Nabi Harun diutus Allah untuk membantu Nabi Musa dalam menghadapi A. Penolakan Bani Israel. B. Kekejaman Firaun. C. Perlawanan bangsa lain. D. Kelaparan di padang pasir. Pertanyaan akan berakhir dalam 10 detik. Jawaban yang benar adalah B. Kekejaman Firaun. Nabi Harun membantu Nabi Musa dalam menghadapi Firaun yang menolak kebenaran dan menindas Bani Israel. Pertanyaan kelima, apa alasan Allah mengangkat Nabi Harun sebagai pendamping Nabi Musa? A. Nabi Musa meminta pendamping. B. Nabi Harun lebih cerdas. C. Nabi Harun lebih tua. D. Nabi Harun lebih disukai oleh Firaun. Pertanyaan akan berakhir dalam 10 detik. Jawaban yang benar adalah A. Nabi Musa meminta pendamping. Nabi Musa memohon kepada Allah untuk diberikan seorang pendamping, dan Allah mengangkat Nabi Harun sebagai nabi. Pertanyaan keenam, Nabi Harun dan Nabi Musa diperintahkan untuk menyampaikan wahyu Allah dengan cara yang A. Tegas dan keras. B. Lembut dan bijaksana. C. Cepat dan terburu-buru. D. Rahasia dan sembunyi-sembunyi. Pertanyaan akan berakhir dalam 10 detik.
Jawaban yang benar adalah B. Lembut dan bijaksana. Allah memerintahkan Nabi Musa dan Nabi Harun untuk berdakwah dengan cara yang lembut agar Firaun bisa menerima pesannya. Pertanyaan ke-7. Ketika Nabi Musa menerima wahyu di Gunung Tursina, apa yang dilakukan Nabi Harun? A. Menegur Bani Israel yang menyimpang. B. Meninggalkan Bani Israel. C. Memimpin Bani Israel dengan keras. D. Mencari Nabi Musa. Pertanyaan akan berakhir dalam 10 detik. Jawaban yang benar adalah A. Menegur Bani Israel yang menyimpang. Nabi Harun mencoba menegur Bani Israel ketika mereka mulai menyembah patung anak sapi. Pertanyaan ke-8. Nabi Harun dikenal memiliki hubungan dekat dengan siapa dalam kisah Bani Israel? A. Nabi Ibrahim. B. Samiri. C. Nabi Musa. D. Yusya bin Nun. Pertanyaan akan berakhir dalam 10 detik. Jawaban yang benar adalah C. Nabi Musa. Nabi Harun adalah saudara kandung Nabi Musa dan menjadi pendamping setianya dalam berdakwah. Pertanyaan ke-9. Apa perintah Allah kepada Nabi Harun dan Nabi Musa sebelum mendatangi Firaun? A. Membawa mukjizat. B. Berdoa meminta perlindungan. C. Bersikap keras terhadap Firaun. D. Membentuk pasukan perang. Pertanyaan akan berakhir dalam 10 detik. Jawaban yang benar adalah B. Berdoa meminta perlindungan. Sebelum menghadapi Firaun, Nabi Musa dan Nabi Harun diperintahkan untuk berdoa kepada Allah agar dilindungi. Pertanyaan ke-10. Mengapa Nabi Harun tidak dihukum oleh Allah atas peristiwa anak sapi? Karena dia A. Tidak ikut menyembah. B. Tidak berada di tempat. C. Mencoba mencegahnya. D. Tidak tahu kejadian itu. Pertanyaan akan berakhir dalam 10 detik. Jawaban yang benar adalah C. Mencoba mencegahnya. Nabi Harun sudah berusaha menasihati Bani Israel agar tidak menyembah anak sapi, tetapi mereka tetap keras kepala. Pertanyaan ke-11. Siapa yang membuat patung anak sapi untuk disembah oleh Bani Israel? A. Samiri. B. Firaun. C. Yusya bin Nun. D. Nabi Harun. Pertanyaan akan berakhir dalam 10 detik. Jawaban yang benar adalah A. Samiri. Samiri adalah orang yang membuat patung anak sapi dari emas milik Bani Israel. Pertanyaan ke-12. Nabi Harun dimakamkan di mana menurut tradisi Islam? A. Di Palestina. B. Di Gunung Hor. C. Di Mekah. D. Di Mesir. Pertanyaan akan berakhir dalam 10 detik. Jawaban yang benar adalah B. Di Gunung Hor. Tradisi Islam menyebutkan bahwa Nabi Harun dimakamkan di Gunung Hor, dekat perbatasan Yordania. Pertanyaan ke-13.
Apa yang menjadi tanda kenabian Nabi Harun? A. Mukjizat dapat berbicara dengan baik. B. Tongkat berubah menjadi ular. C. Laut terbelah. D. Penyembuhan penyakit. Pertanyaan akan berakhir dalam 10 detik. Jawaban yang benar adalah A. Mukjizat dapat berbicara dengan baik. Nabi Harun dikenal memiliki kefasihan dalam berbicara yang menjadi tanda kenabian dan membantu dakwah Nabi Musa. Pertanyaan ke-14. Apa sikap Nabi Harun terhadap Samiri setelah insiden patung anak sapi? A. Menyalahkan Samiri sepenuhnya. B. Meminta Nabi Musa untuk menghukum Samiri. C. Membiarkan Samiri pergi. D. Berusaha mengajaknya bertobat. Pertanyaan akan berakhir dalam 10 detik. Jawaban yang benar adalah D. Berusaha mengajaknya bertobat. Nabi Harun tetap bersikap lembut dan mengajak Samiri untuk bertobat atas perbuatannya. Pertanyaan ke-15. Apa doa Nabi Musa kepada Allah saat meminta pendamping? A. Ya Allah, berikan aku kekuatan. B. Jadikan saudaraku Harun sebagai pendampingku. C. Berikan aku mukjizat lebih besar. D. Ampuni dosa-dosaku dan Harun. Pertanyaan akan berakhir dalam 10 detik. Jawaban yang benar adalah B. Jadikan saudaraku Harun sebagai pendampingku. Nabi Musa meminta kepada Allah agar saudaranya Harun menjadi pendamping dalam menyampaikan risalah. Pertanyaan ke-16. Nabi Harun termasuk salah satu nabi yang diutus untuk kaum A. Quraisy, B. Bani Israel, C. A. D. Samud. Pertanyaan akan berakhir dalam 10 detik. Jawaban yang benar adalah B. Bani Israel. Nabi Harun diutus kepada Bani Israel untuk membantu Nabi Musa dalam membimbing mereka. Pertanyaan ke-17. Apa yang dilakukan Nabi Harun ketika Bani Israel tidak mendengarkan nasihatnya? A. Memarahi mereka. B. Tetap bersabar dan menasihati mereka. C. Mengabaikan mereka. D. Meninggalkan mereka. Pertanyaan akan berakhir dalam 10 detik. Jawaban yang benar adalah B. Tetap bersabar dan menasihati mereka. Nabi Harun dikenal sebagai nabi yang sabar dan tetap berusaha membimbing kaumnya meskipun menghadapi penolakan. Pertanyaan ke-18. Apa peran Nabi Harun ketika Nabi Musa berbicara kepada Allah di Gunung Tursina? A. Mengawasi dan membimbing Bani Israel. B. Menggantikan posisi Nabi Musa. C. Memimpin pasukan perang. D. Menyebarkan agama ke kaum lain. Pertanyaan akan berakhir dalam 10 detik. Jawaban yang benar adalah A. Mengawasi dan membimbing Bani Israel. Nabi Harun menjaga dan memimpin Bani Israel selama Nabi Musa berbicara dengan Allah di Gunung Tursina. Pertanyaan ke-19. Patung anak sapi yang disembah oleh sebagian Bani Israel terbuat dari A.
Kayu. B. Batu. C. Emas. D. Perak. Pertanyaan akan berakhir dalam 10 detik. Jawaban yang benar adalah C. Emas. Patung anak sapi dibuat oleh Samiri dari emas yang dikumpulkan dari Bani Israel. Pertanyaan ke-20. Bagaimana Nabi Harun merespons kesalahan Bani Israel ketika menyembah patung anak sapi? A. Mengajak mereka untuk bertobat. B. Menghukum mereka langsung. C. Mengusir mereka dari tempat tinggal. D. Melaporkan mereka kepada Nabi Musa. Pertanyaan akan berakhir dalam 10 detik. Jawaban yang benar adalah A. Mengajak mereka untuk bertobat. Nabi Harun menasihati kaumnya untuk bertobat kepada Allah atas kesalahan mereka. Terima kasih telah menonton video ini. Subscribe jika tidak ingin ketinggalan kuis. Share jika kalian ingin membagikannya. Komen pendapat kalian tentang video ini. Dan like jika kalian suka video ini.